Anthony gacor dapat rating sempurna. Anthony kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Betis. Mantan penggawa dari MU itu kini memborong 2 gol dan 1 assist ke gawang Real Mallorca. SofaScore memberikan rating 10 untuk Anthony di laga tersebut. Rating sempurna pertamanya sejak terakhir membela Ajax Amsterdam di tahun 2020. Ini menjadi gol keempat Anthony dalam 7 pertandingan Liga Spanyol. Dia menjadi top skor sementara dengan koleksi 4 golnya sejauh ini. AC Milan berhasil meraih pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. AC Milan mencapai tonggak sejarah keuangan yang baru, di mana mereka mencatatkan total pendapatan sponsor dalam 1 tahun mencapai 100 juta euro. Salah satu kontribusi terbesar pada peningkatan ini adalah perpanjangan kemitraan dengan sponsor utama Emirates. Kesepakatan baru dengan maskapai penerbangan tersebut dilaporkan bernilai 35 juta euro. Sunderland bersinar di awal musim. Granit Xhaka dapat pujian. Ricky Celebris memuji pengaruh dari Granit Xhaka terhadap Sunderland dan yakin sang pemain adalah kunci awal yang bagus mereka di Liga Inggris musim ini. Granit Xhaka yang telah bermain penuh sejauh ini dan mencatatkan 3 assist telah menjadi pemain yang sangat berpengaruh sejak didatangkan dari Bayer Leverkusen. Wolverhampton akhirnya resmi pecat Vitor Pereira. Wolverhampton kehabisan kesabaran dengan Vitor Pereira. Manajer asal Portugal itu akhirnya dipecat. Pemecatan ini dilakukan oleh Wolverhampton setelah sehari dikalahkan oleh Fulham 0-3 di Liga Inggris. Pereira diberhentikan sebagai manajer karena gagal memberikan kemenangan di awal musim ini. Kekalahan dari Fulham membuat Wolverhampton gagal menang di 10 laga pertamanya sejauh ini. Rinciannya adalah 2 kali imbang dan 8 kali kalah. Seri lawan MU Nottingham Forest berang dirugikan wasit. Nottingham Forest seri melawan Manchester United dalam ajang lanjutan Liga Inggris. Dan The Forest berang dengan keputusan wasit yang merugikan. Manajer Nottingham yakni Sendes berang dengan keputusan dari wasit tersebut. Sebabnya tim asuhan dari Sendes tersebut sedang berusaha keras untuk bisa memperbaiki posisi di klasemen Liga Inggris. Ronaldo tak peduli rekor pribadi, maunya membawa Al Nassr juara. Cristiano Ronaldo tidak mementingkan rekor pribadi yang bisa dia pecahkan. Bintang berusia 40 tahun itu hanya mau membawa klubnya Al Nassr menjadi juara. Terbaru CR7 memborong brace dan membawa timnya menang 2-1 atas Al-Fehha. Tambahan 2 golnya menambah rekor pribadi dari Ronaldo. Dia sudah mengumpulkan total 952 gol sepanjang karirnya, berjarak 48 gol lagi menuju 1000 gol. Meski senang dengan gol-gol yang dibuatnya, Ronaldo mengaku tak ambil pusing dengan rekor pribadi. Peraih Ballon d'Or ini masih punya hasrat meraih gelar pertamanya bersama Al Nassr. Guardiola berharap Arsenal bisa kebobolan. Pep Guardiola menegaskan bahwa persaingan perebutan gelar juara tidak akan mudah untuk Manchester City di musim ini, dan dia cuma berharap Arsenal suatu saat nanti bisa kebobolan. Jarak 6 poin tentu tidak mudah untuk dipangkas Manchester City. Diketahui Arsenal selalu menang dan bahkan tidak kebobolan dalam 7 pertandingan di seluruh kompetisi. Trent Alexander-Arnold kembali ke Liverpool. Trent Alexander-Arnold kembali balik ke Anfield sebagai lawan Liverpool di tengah pekan ini. Bek baru Madrid itu punya janji kepada para penggemar. Bagaimanapun sambutan saya, itu adalah keputusan para penggemar. Saya akan selalu mencintai klub tersebut. Dan Trent Alexander-Arnold amat antusias menatap duel laga kontra Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu berjanji tidak melakukan selebrasi di Anfield apabila berhasil membobol gawang milik Liverpool. Madrid oke latihan di Anfield jelang laga Liverpool. Real Madrid tak akan menjalani latihan di Anfield menjelang duel dengan Liverpool di ajang Liga Champions. Alonso menegaskan bahwa keputusan itu merupakan sebuah pertimbangan dari dirinya. Pelatih asal Spanyol itu merinci alasannya. Itu keputusan saya karena kami harus bermain menghadapi pertandingan dan kami lebih baik untuk melakukannya di tempat latihan kami di ruang milik kami. Jadi kami tidak dikelilingi oleh 200 kamera, ujar dari Alonso. Penalti di bala gagal, Rossoneri bungkus 3 poin. AC Milan berhasil mengalahkan Roma dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan ke-10 Serie A. Gol tunggal dari Pavlovic di menit ke-39 menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung ketat tersebut.
Di babak kedua Roma mendapatkan peluang emas untuk bisa menyamakan kedudukan lewat penalti di bala, tetapi kiper McMahon tampil sebagai pahlawan dengan penyelamatan gemilang. Hasil ini membuat Milan dan Roma kini sama-sama mengoleksi 21 poin, tetapi Rossoneri kini naik ke peringkat ketiga berkat selisih gol yang lebih baik. Calvin Verdong main apik, Lille tembus 4 besar. Lille kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Angers 1-0 pada laga lanjutan Ligue 1 Prancis. Hasil ini membawa tim asuhan dari Paulo Fonseca menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Calvin Verdong sendiri tampil solid di sektor kiri pertahanan milik Lille. Bek timnas Indonesia itu bermain penuh selama 90 menit dan mencatatkan 88% akurasi operan, menangi 2 duel dan melakukan 3 sapuan bersih. Kontribusinya turut menjaga gawang Lille tetap tanpa kebobolan. Haaland cetak 2 gol, The Citizen kalahkan Bournemouth. Man City mengandaskan Bournemouth dengan skor akhir 3-1 pada laga pekan ke-10. Haaland menjadi bintang dengan 2 golnya di menit ke-17 dan menit ke-33. Disusul torehan dari Nico Orelli di babak yang kedua. Bournemouth sendiri sempat menyamakan kedudukan lewat gol Daryl Adam di menit ke-25. Hasil ini mengantarkan Man City naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 19 poin, menggeser Bournemouth yang kini turun ke peringkat 4 dengan koleksi 18 poin. Meski menang, Barcelona masih di bawah Real Madrid. Barcelona mengemas kemenangan atas Elche di laga lanjutan La Liga. Meski begitu, Blaugrana masih di bawah Real Madrid di klasemen Liga Champions. Blaugrana menang 3-1 berkat gol dari Lamine Yamal, Ferran Torres, dan juga Marcus Rashford. Hasil itu membuat Barcelona kini mengoleksi 25 poin dari 11 laga dan berada di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Tim asuhan dari Hansi Flick masih tertinggal 5 angka dari Madrid yang memimpin klasemen. Legenda MU kini jadi kandidat pelatih baru Wolverhampton. Legenda MU yakni Michael Carrick dilaporkan masuk ke dalam bursa manajer baru Wolverhampton. Wolverhampton saat ini sedang mencari pelatih kepala anyar setelah memecat Victor Pereira. Pemecatan Pereira diumumkan secara resmi pada hari Minggu dan keputusan itu diambil setelah Wolverhampton gagal meraih satupun kemenangan. Michael Carrick saat ini berstatus sebagai tanpa klub. Pria berusia 44 tahun itu menganggur setelah dipecat Middlesbrough di musim panas yang lalu. Bintang 18 tahun ini diperebutkan raksasa Eropa. Tottenham siaga karena Lille bersiap melepas Ayub Buadi yang menjadi incaran banyak raksasa Eropa. Sementara Arsenal dan Liverpool juga mengawasi situasi tersebut dengan sang gelandang muda diproyeksikan sebagai suksesor jangka panjang dari Joao Palhinha di lini tengah milik Tottenham. Biasa beroperasi sebagai gelandang bertahan nomor 6, Buadi menjadi pemutus serangan lawan yang tenang serta rapi dalam mengalirkan bola. Ia juga kerap membawa bola dalam jarak jauh dan juga menciptakan umpan tajam di sepertiga akhir lapangan. Maka Andre Ter Stegen jadi incaran raksasa Liga Inggris. Raksasa Liga Inggris Chelsea dikabarkan kini mulai terbuka untuk bisa meminjam kiper Barcelona yakni Ter Stegen di Januari nanti. Chelsea disebut menjadi tim yang paling serius untuk bisa mendatangkan Marc Andre Ter Stegen. Ketertarikan dari Chelsea dalam hal ini menjadi kunci karena The Blues sangat ingin bisa mendatangkan penjaga gawang yang lebih berpengalaman di Januari. Kehadirannya bisa menjadi pesaing dari Robert Sanchez nantinya. Tottenham siapkan manuver besar, datangkan Ezri Konsa. Tottenham Hotspur kini mulai mengejar bek Aston Villa yakni Ezri Konsa di Januari nanti. Ketertarikan ini muncul ketika manajer Thomas Frank menyadari kebutuhan mendesak untuk bisa memperkuat pertahanan setelah rencana mendatangkan Eric Garcia dari Barcelona gagal dan masalah cedera kembali menghantui duo utama yakni Christian Romero dan juga Mickey van de Ven. Romero baru saja menepi karena cedera otot aduktor, sementara van de Ven juga punya riwayat masalah fisik dalam beberapa periode sebelumnya. Rashford bersinar di La Liga. Barcelona mulai negosiasi. Penampilan impresif dari Rashford bersama Barcelona membuat raksasa La Liga tersebut kini mulai membuka pembicaraan resmi dengan MU untuk transfer permanen sang penyerang yang sedang dipinjamkan tersebut. Barca memiliki opsi pembelian senilai 28 juta pound sterling, jauh lebih rendah dari harga sekitar 40 juta pound sterling yang dikabarkan akan diminta MU bila klub lain ikut bersaing. Saat ini kubu Barcelona dikabarkan condong kepada keputusan untuk bisa membeli sang pemain.
bakal ditinggalkan dua bek Inter Milan ikut mengincar jasa Marc Guehi. Inter Milan ramaikan perburuan transfer bintang Crystal Palace Marc Guehi yang kini sedang diincar oleh banyak klub Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh AS, Inter Milan kini juga ingin mendatangkan Guehi dengan status agen bebas di tahun 2026. Pasalnya bek Francesco Acerbi maupun Steven De Vrij saat ini sudah memasuki usia kepala 3 dan kontrak mereka akan rampung di penghujung musim nanti. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Guehi punya reputasi yang sangat terbukti di Liga Inggris dan tentunya ia akan menjadi tambahan yang solid bagi tim manapun yang mendatangkannya di musim panas nanti. Chelsea tak main-main siapkan dana raksasa untuk bajak gelandang milik Los Blancos. Jelang bursa transfer Januari menyebutkan bahwa Chelsea tengah menyiapkan tawaran yang menggiurkan untuk bisa mendatangkan Camavinga. Langkah agresif ini menegaskan strategi Chelsea yang baru dalam 2 musim terakhir, yakni mengumpulkan para pemain muda terbaik dunia sebagai investasi masa depan. Media Spanyol Vias mengabarkan bahwa Chelsea siap mengajukan tawaran senilai 70 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Camavinga dari Real Madrid. Manchester United setujui belanja 200 juta euro untuk Vinicius Junior. MU bersiap untuk bisa melakukan transfer besar. Dikabarkan mereka akan mengincar Vinicius Junior dan juga Taeyong di bursa selanjutnya. Menurut laporan dari VIS, Vinicius sendiri sedang menjalani masa sulit di ruang ganti Real Madrid. Banyak sumber internal mengatakan bahwa klub akan menyiapkan dana sekitar 200 juta euro. Rencananya MU akan menggunakan uang tersebut untuk bisa membayang Vini dan juga penyerang Levante yakni Taeyong, serta nantinya akan memanggil pulang Sancho di Januari.